Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما wa na'udzu bika min hali ahli nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan ini adalah di antara keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Harapan kita semuanya kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah taala dalam menghadiri majelis ta'lim. Insya Allah kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang siapakah orang yang cerdas dan pintar itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengukur kecerdasan itu melalui IQ-nya, ya, intelligent wisdom. Itu orang cerdas karena dia memiliki IQ yang tinggi. Kalau dalam ilmu duniawi sering kita mendengar ya, orang-orang cerdas itu diantaranya mereka yang ahli filsafat, pinter dalam masalah kimia. Bahkan kemudian kalau kita lihat dalam deretan orang-orang yang cerdas itu, gak ada yang muslim kecuali di belakang gitu kan. Mereka menyebutkan yang pertama Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein ini kan tahu kan dengan teori relativitasnya itu kan, orang yang ahli filsafat, ahli fisika yang kemudian menemukan banyak teori dikatakan cerdas. Ada juga di bawahnya nanti namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu pelukis. Karena imajinasinya yang begitu kuatnya, waktu kemudian melukis begitu indahnya, begitu kan katanya. Di antaranya yang dilukis itu ada lukisan Mona Lisa itu kan, yang saya lihat ada di beberapa tempat begitu kan. Ini orangnya cerdas katanya begitu. Ada nanti di bawahnya Isaac Newton dengan teori gravitasi buminya itu. Padahal teori-teori seperti itu belum tentu kan benar kan. Ya, teori gravitasi bumi bagaimana? Bumi karena ada gravitasi bumi, maka kemudian dia akan turun jatuh ke bawah sesuatu itu. Tidak. Seberapa cepat jatuhnya nggak akan tahu. Yang penting jatuh begitu kan? Katanya begitu. Sampai kemudian menyebutkan di bawah itu nanti ada orang yang cerdas dari Indonesia. Siapa itu? B.J. Habibie. Ya, itu cerdas katanya. Ini dalam ukuran-ukuran kecerdasan menurut orang-orang ya dunia, ya, yang sifatnya duniawi. Memang Allah berikan kecerdasan itu pada seseorang berbeda-beda.
kita saja dalam satu lingkungan keluarga kita, ya, orang punya anak kira-kira 4 atau 5 atau 6. Dari anak yang 6 ini pasti apa? Dari tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang tidak. Begitu kan? Tidak sama. Kenapa? Karena memang Allah tentukan kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajzu wal kaisu. Segala sesuatu itu telah Allah tentukan sampai orang yang akalnya tidak cerdas dan orang yang akalnya cerdas, Allah yang menentukan. Kalau dalam ya ulama-ulama Islam, ya, mereka yang diberikan kecerdasan luar biasa banyak. Dulu di antara ukuran tingkat kecerdasan itu hafalan. Dulu di antara ukuran kecerdasan itu hafalannya kuat. Di antara ulama-ulama Islam itu ada yang hafalannya kuat sekali. Sekali mendengar hafal, sekali membaca hafal. Itu orang yang memberikan kecerdasan luar biasa. Ya, beda dengan kita. Kalau kita berkali-kali mendengar, nggak hafal-hafal. Berkali-kali membaca, juga nggak hafal-hafal. Itulah kita. Karena orang diberikan oleh Allah kecerdasan yang berbeda-beda. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketika usia 6 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Mekah. Dititipkan di saudara-saudaranya di sana. Hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Luar biasa, kecil. Kalau kita usia 7 tahun, masih ingusan gitu kan, masih kemana-mana nangis gitu kan. Imam Syafi'i. Ya. Kemudian pindah ke Madinah, belajar kepada Imam Malik, seorang ulama besar, ya, pendiri madhab juga. Imam Malik punya kitab dalam bidang hadis, ya, tebal dalam bidang hadis, namanya Al-Muwatta. Al-Imam Syafi'i hafal kitab tersebut dalam usia 10 tahun. Subhanallah, 10 tahun kita masih, kalau yang laki-laki masih main bola, main mana gitu kan, apa yang dihafal nggak tahu gitu kan. Ini Imam Syafi'i, orang diberikan oleh Allah Ta'ala kecerdasan yang luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, seorang ya periwayat hadis yang punya kitab Sahih Bukhari, itu sekali mendengar hafal. Sekali mendengar hafal. Suatu ketika Imam Bukhari ke Baghdad. Di Baghdad dulu itu dikenal dengan keilmuan, ulama-ulamanya banyak sekali. Mereka mendengar Imam Bukhari ini luar biasa dalam bidang hadis, dikenal sebagai orang yang ahli hadis. Maka mereka ingin menguji kepintaran, keilmuan Imam Bukhari dalam bidang hadis. Diujilah, ya, diuji. Sampai kemudian ada satu majelis khusus untuk menguji Imam Bukhari. Ada 10 orang, masing-masing membacakan 10 hadis dengan sanadnya. Sanad itu perawi hadisnya, silsilah hadis orang-orang yang meriwayatkan. Katakanlah kalau sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah. Itu namanya sanad. Ya, sanad. Sanadnya ini sengaja diacak. Aturan dari Ali, an Ahmad, an Utsman, katakan begitu ya. Kemudian diacak dari Utsman, dari Muhammad, dari Ali, diacak. Orang yang pertama baca 10 hadis. Ditanyakan kepada Imam Bukhari, tahukah Anda hadis-hadis ini? Imam Bukhari mengatakan, enggak tahu. Heran mereka. Orang yang kedua baca 10 hadis, ditanyakan, tahukah Anda hadis-hadis ini? Imam Bukhari mengatakan, enggak tahu. Semakin heran mereka. Orang ketiga bacakan 10 hadis, ditanyakan kepada Imam Bukhari, tahukah Anda hadis-hadis ini? Imam Bukhari mengatakan, enggak tahu. Sampai orang yang 10, semuanya dijawab tidak tahu. Akhirnya apa? Selesai semuanya, 10 orang masing-masing baca 10 hadis, genap 100 hadis. Imam Bukhari kemudian apa yang beliau lakukan? Dari awal hadis yang pertama, beliau sebutkan hadis yang
disebutkan oleh orang yang pertama dengan sanad yang salah. Jadi sanad yang salah itu disebutkan. Hadis yang pertama tadi dibacakan dengan sanad begini, harusnya adalah sanadnya begini, begini, begini. Hadis yang kedua yang disebutkan dengan sanad yang salah begini, harusnya sanadnya begini, 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 sampai 100. Semuanya diulang lagi, yang salah itu kemudian dibenarkan. Berarti orang ini luar biasa. Ya, sekali mendengar hafal. Allah berikan kekuatan hafalan pada seorang ulama. Nah, bagaimana kalau Nabi gitu kan? Kalau umatnya aja hafalannya seperti itu, bagaimana dengan seorang Nabi? Di antara sifat wajib Nabi apa? Fatona, cerdas. Maka kecerdasan seorang Nabi tidak bisa dibandingkan dengan apa? Umatnya. Kalau umatnya ada yang seperti itu, bagaimana cerdasnya seorang Nabi? Ya, inilah Allah berikan kecerdasan itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Sampai ada orang yang diberikan ya tingkat IQ yang rendah sekali. Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi, seorang ulama besar. Beliau ini banyak mengarang kitab. Melihat sesuatu, kemudian setelah itu diamatin, karang kitab. Bahkan beliau ya memberikan nasihat kepada anaknya. Subhanallah, inilah ya, kita kadang nggak tahu ya ketentuan Allah pada anak-anak kita. Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi ini punya anak laki-laki yang pertama, dinasehatin, tetap aja nggak mau. Suruh belajar, malas belajar. Akhirnya apa? Ngarang kitab beliau. Yang tadinya nasihat untuk anaknya sendiri, kemudian ngarang kitab. Ya, kitabnya tipis, nasihat apa? Laftatul kabid ila nasihatil walad. Ya, itu beliau ngarang kitab. Nah, beliau ini juga ngarang kitab apa? Cerita orang-orang yang cerdas, ngarang satu kitab. Cerita orang-orang yang bodoh, ngarang satu kitab. Ya, luar biasa beliau ini. Ya, di antaranya yang beliau ceritakan tentang orang-orang yang bodoh. Orang yang saking rendahnya IQ-nya itu, ada dua orang bodoh, ya. Kemudian apa? Mereka saling bicara. Yang satu bertanya, kamu itu kemarin sholat Jumat hari apa? Sholat Jumat hari apa? Gitu. Yang tanya orang bodoh ini kan. Yang ditanya juga lupa dia. Saya lupa ya, sholat Jumat kemarin hari apa ya? Lupa, gitu. Ini mikir gitu. Lupa saya, hari apa kemarin saya sholat Jumat? Yang tanya, karena yang bodohnya juga tanya, kamu sholat Jumat hari apa? Sholat Jumat hari apa? Gitu kan. Yang kemudian yang ditanya, bodoh juga, masih mikir gitu kan. Saya sholat Jumat hari apa ya? Lupa saya. Itu cerita orang yang bodoh, saking bodohnya seperti gitu ya. Kalau gitu kan, kalau sekarang ya udah dibully orang gitu ya, saking bodohnya gitu kan. Tapi itulah, tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Ya, Allah berikan sebagian hambanya cerdasnya luar biasa. Allah juga ciptakan sebagian orang itu ya tidak cerdas. Tapi kecerdasan ini bukan menjadi ukuran seseorang itu selamat nanti di akhirat. Terkadang orang cerdas, orang pinter, tapi malah justru kepintaran dan kecerdasannya untuk melakukan penipuan, ya, korupsi, makan duit orang, begitu kan? Nah, mencuri. Para pencuri itu bagaimana nggak cerdas? Itu cerdas, dia mikir dia. Yang mana kalau mau nyuri motor itu dalam hitungan detik, selesai motor udah kabur, begitu kan? Lihat suasana lingkungannya bagaimana, begitu kan? Tapi kecerdasannya, kepintarannya untuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Orang cerdas tidak menjadi ukuran dia nanti selamat di akhirat. Cerdas dalam masalah IQ tidak menjadi ukuran nanti selamat nanti di akhirat. Ya. Kenapa? Karena ada yang diberikan kecerdasan tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti orang-orang filsafat itu kan, dibilang cerdas sekali. Ya, mikir banyak segala macam itu kan, tapi tidak diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat iman, maka bukan menjadi ukuran keselamatan nanti di akhirat. Ada juga
Orang cerdas karena berpikir jauh ke depan. Dia bisa membaca lingkungan, dia bisa memahami suasana, kondisi, maka kemudian dia bisa, nanti ke depan harusnya begini. Ternyata sesuai dengan prediksinya. Ya, kenapa? Karena dia cerdas. Ya, bisa membaca keadaan. Dia kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Cerdas. Ya. Bahkan terkadang orang yang cerdas itu apa? Orang yang kemudian memikirkan nanti di masa usia tuanya bagaimana yang harus dia dapatkan. Mulai waktu muda dia kerja, dia hemat, dia menabung. Ya, pokoknya dia siapkan waktunya, semuanya. Jika seandainya nanti sudah pensiun, nanti sudah lanjut usia, dia tinggal menikmati apa yang sudah dia dapatkan di masa mudanya. Cerdas orang yang seperti ini. Berpikir jauh ke depan. Ya. Tapi kecerdasan seperti ini pun juga tidak menjamin seseorang nanti selamat di akhirat. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan untuk sesuatu yang akan datang belum tentu terjadi kepada kita. Kita merencanakan, nggak sampai pensiun, ada yang meninggal dunia. Tidak sampai pensiun, ada yang sakit parah. Tidak sampai pensiun, ada yang jatuh miskin. Tidak sampai pensiun, kena musibah. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Cuma orang ini dikatakan cerdas, kenapa? Karena memikir sesuatu yang akan datang. Ya, dia apa? Menyiapkan segala sesuatunya, biar seandainya itu terjadi, kita sudah siap. Cerdas orang yang seperti ini, pintar. Ya. Tapi tidak semua apa yang kita rencanakan pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Ya, kadang kita dalam kegiatan kita sehari-hari, kita sudah merencanakan sesuatu dengan matang. Semuanya sudah disiapkan. Tapi kemudian ternyata Allah menghendaki lain. Apa yang kita siapkan sama sekali tidak terlaksana. Ada juga terkadang kita tidak ada persiapan sama sekali, Allah tentukan sesuatu itu datang kepada kita. Nah, inilah yang dikatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak terjadi. Kadang kita ya ada proyek, semuanya sudah kita siapkan. Ya, segala sesuatunya tinggal beberapa hari untuk menunggu ya hasil dari proyek itu. Ternyata kemudian ada saja alangannya, nggak jadi, gitu kan? Tidak sesuai dengan rencana kita. Mungkin, ya, kenapa? Karena segala sesuatunya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali semua yang kalian kehendaki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sudah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini tinggal melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Kita punya niatan, kita laksanakan, dan kita tidak terpaksa. Kita punya keinginan apa saja bisa kita apa yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Tapi apakah itu nanti terjadi sesuai dengan keinginan kita atau tidak, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mau ke masjid saja, ya, mau ke masjid, berangkat, sudah semangat, lihat tidak hujan, tiba-tiba di jalan hujan. Akhirnya kemudian kita berteduh karena hujannya lebat, begitu kan? Sampai masjid terlambat, padahal kita sudah menyiapkan diri untuk sampai masjid sebelum waktu sholat jamaah tiba, gitu kan? Nah, itulah ketentuan Allah Ta'ala. Ya, kita ini merencanakan, Allah yang menentukan.
Dan kecerdasan seperti ini belum menjadi tolak ukur nanti selamat di akhirat. Ya, orang berpikir jauh ke depan. Ya, orang dikatakan cerdas luar biasa. Dia kemudian menyiapkan segala sesuatunya biar semuanya apa yang dia inginkan terlaksana. Cerdas yang seperti ini, tapi belum menjadi tolak ukur keselamatan nanti di akhirat. Kecerdasan yang bagaimana yang menjadikan seseorang itu nanti menjadi apa? Tolak ukur selamat di akhirat. Kecerdasan yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mau mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini kata Rasulullah, orang yang cerdas. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan hanya orang yang punya visi misi ke depan jauh luar biasa, bukan hanya itu. Tapi ukuran kecerdasan itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mau mengekang hawa nafsunya, dan kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini akan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang IQ-nya tinggi, orang yang IQ-nya sedang, orang yang IQ-nya rendah, kalau kemudian dia mau mengekang hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian, maka kata Rasulullah, inilah orang yang cerdas. Ya. Orang yang punya visi misi ke depan, orang yang hanya udahlah apa yang terjadi penting kita lakukan. Tapi kemudian dia bisa mengekang hawa nafsunya dan melakukan amalan-amalan soleh untuk mempersiapkan diri kehidupan setelah kematian. Inilah orang yang cerdas. Kenapa? Karena kematian itu satu kepastian. Semua kita pasti mati. Maka kalau orang menyiapkan sesuatu yang pasti, maka itulah orang yang cerdas. Bukan menyiapkan sesuatu yang dia angan-angankan, dia cita-citakan, kemudian sesuatu itu belum tentu terjadi. Kenapa? Tergantung kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau kematian, pasti semuanya mati. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, ya, pasti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang mempunyai ruh dan jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian tidak ada yang tahu. Tidak kemudian, oh yang sakit dulu pasti mati duluan. Ya, yang sakit pasti mati duluan. Yang sehat matinya belakangan. Tidak. Subhanallah, tidak. Ya, kam min sahihin mata min ghairi sababi wa kam min alilin 'asha fatran minad dahari. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab apa-apa. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan masih diberikan kehidupan umur yang lebih panjang lagi. Subhanallah. Saya cerita ya, di kampung saya di Malang itu ada di depan rumah saya ada ibu-ibu sakit, ya mohon maaf, sakit stroke kira-kira 15 tahun lebih. Saya mulai dari ya punya anak kecil sampai anak-anak saya sekarang sudah ya kuliah dan sudah selesai kuliahnya. Berarti kan sudah ya, lama sekali. Yang merawat suaminya dengan penuh keikhlasan, dirawat oleh suaminya. Awal-awal dia stroke sama sekali tidak bisa bergerak. Ya hanya di tempat tidur begitu aja, hanya kemudian matanya kedap-kedip gitu aja. Sampai kemudian suaminya pergi ke sana kemari yang obat ya, dokter dan obat alternatif. Sampai kalau saya pulang ke Malang itu sering ditanya, Pak Ustadz mau kemana? Oh, kalau nanti Pak Ustadz mau pergi ke Kiai atau Ustadz, tolong saya dikabarin, saya ikut gitu ya. Oh iya, pernah ikut saya ke Kediri, ikut saya kemana gitu kan. Hanya apa? Untuk minta air kepada Kiai itu untuk istrinya. Saking sayangnya dan perhatiannya kepada istrinya.
Ya, sering dia jalan kemana, datang ke kiai minta didoakan. Ya, apa saja dilakukan. Sampai kadang kita saking jadi cerita itu kalau kemudian dia saking sibuknya nganterin anaknya yang kecil-kecil gitu kan ke sekolah, istrinya kemudian sudah bisa duduk waktu itu ya di kursi roda, kemudian ditaruh ya, istilahnya dijemur gitu kan, dipanasin, dibawa di depan rumahnya. Kadang sampai kelupaan dia sudah berangkat kerja, kemudian istrinya belum ya dibawa masuk gitu kan, kita tetangganya, waduh ini lupa ini dimasukkan gitu kan, saking ya dia saking pinginnya setiap hari begitu ya. Subhanallah, Allah mengendaki si istri ini, ya si istri ini menjelang suaminya meninggal, dia sudah mulai ya bisa jalan dikit-dikit. 15 tahun suaminya yang merawat, tidak ada sakit parah, suaminya meninggal dunia duluan. Si istri ini sekarang, ya ibu-ibu itu sembuh seperti sedia kala. Subhanallah. Jalan, kalau sekarang ya ada majelis taklim yang dekat rumah, dia jalan. Meskipun harus pindah kampung, dia jalan. Karena bersyukur kepada Allah yang tadinya tidak bisa sama sekali jalan, tidak bisa bicara bahkan. Ya, Allah berikan kesembuhan. Suaminya yang sehat, yang merawatnya, meninggal dunia duluan. Ya, si istri ini kemarin beberapa bulan yang lalu sempat umroh. Umroh, subhanallah, itulah ya kuasanya Allah Ta'ala. Orang bilang sakit, orang kalau waktu itu kita lihat kayaknya ya untuk sembuhnya itu sedikit sekali, itu kan. Tapi ketentuan Allah Ta'ala. Ya, Allah yang maha menentukan. Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab apa-apa, dan berapa banyak orang yang sakit masih Allah berikan kesempatan hidup lebih lama lagi. Subhanallah. Sekarang sudah punya cucu, ya, sedangkan suaminya ya sudah, ya jasanya banyak sekali ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya ketentuan Allah Taala. Yang namanya kematian kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jangan dikira kemudian kita punya angan besok, lusa, minggu depan, sebulan lagi, kemudian kita mengatakan pasti bisa dilakukan. Tidak. Karena kematian itu ukurannya detak jantung. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Detak jantung seseorang itu sudah mengingatkan kepada dirinya, sesungguhnya kehidupan itu hitungan detik. Beberapa detik saja jantung kita tidak berdetak, sudah orang dikatakan mati. Itu kan. Kita saja hari ini tidak bisa menjamin 100% bahwa besok saya pasti hidup. Nggak ada. Nggak ada. Ya, karena kematian bisa datang secara mendadak. Dan tidak kemudian malaikat Azrail datang kepada kita, kamu besok giliran mati ya. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kalau kemudian malaikat Azrail sudah menentukan kematian pada seseorang, maka dia akan mati pada waktu, tempat, dan kondisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah yang namanya kematian. Kalau memang belum mati, ya maka ya nggak akan mati. Subhanallah. Ya nggak tahu kalau orang mati suri itu bagaimana. Cuma saya punya teman 2 kali mengalami mati suri. 2 kali mengalami mati suri. Yang sekali itu parah sekali. Parahnya itu artinya dia sudah divonis mati. Ya mati. Sudah dimandikan. Sudah dibawa ambulan dari Jakarta, rumahnya di Jombang. Sampai Jombang. Sampai Jombang. Di keluarganya hidup lagi. Hidup lagi. Dianya kaget, orang-orang di sekitarnya kaget. Ya Allah. Itulah ya kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu apa-apa, dia merasa pokoknya ya dia kesana kemari dalam bayangannya gitu kan. Ya, sudah dimandikan, sudah disolatin di Jakarta, dibawa pakai ambulan ke Jombang, di Jombang hidup lagi. Sampai sekarang masih hidup orang.
Subhanallah. Itulah kita nggak tahu ya, ternyata ya yang menentukan kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak tahu dalam ilmu kedokteran itu bagaimana itu mati suri itu. Ya, orang bilang divonis mati. Yang kedua agak sebentar kata dia. Ya, dibilang mati kemudian ternyata hidup lagi. Tapi yang pertama itu katanya lama katanya. Ya. Lalu sampai dimandikan, disolatin, kemudian mau dibawa jenazahnya ke Jombang, di Jombang kemudian dikeluarkan karena ada banyak keluarganya mau lihat, hidup dia. Gimana kalau hidupnya waktu dikubur gitu, gimana itu? Subhanallah, itulah kuasanya Allah Ta'ala. Dia kalau cerita itu ke saya, dia mengalami banyak hal, ya banyak hal, sampai kemudian pernah stroke dan kemudian sembuh lagi. Itulah dia uji dengan banyak sekali, di antaranya yang paling heboh bagi dia itulah mati suri. Kita pun juga nggak pernah mengalami mati suri, dia sampai 2 kali itu bagaimana itu? Subhanallah. Nah inilah yang namanya kematian, kita nggak tahu. Tapi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mengekang hawa nafsunya. Kayak seperti sekarang kita ini, datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu masih nunggu ta'lim. Kalau tidak kemudian kita kekang hawa nafsu kita, lebih baik sudah nggak usah ke masjid, sholat juga bisa di rumah. Itu kalau sholat gitu kan. Kalau sholat, kalau enggak dia akan tidur aja begitu kan. Nafsu itu akan terus mengajak seseorang kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kemudian dia kekang hawa nafsunya sampai kemudian dia harus nunggu, duduk, bersabar, mendengarkan tausiah gitu kan, itu kan butuh apa? Memerangi nafsu. Pinginnya nafsu, sudahlah, ini 1 jam belum tentu kelar ini, ya kan? Ngomong apa orang ini gitu kan? Nah, akhirnya pulang aja begitu kan? Atau kemudian di rumah kayaknya ada apa gitu kan? Pulang aja gitu kan. Nah itulah, kalau tidak dikekang, ketika kita melakukan ibadah, ya pagi hari harus bangun sholat subuh berjamaah di dalam masjid itu kan butuh waktu, butuh apa? Butuh mengekang hawa nafsu kita. Apalagi subuhnya sekarang jam 4 lewat 5 menitan gitu kan. Nah bagaimana kalau kemudian bangun harus setengah 4, kalau kita mau siap-siap duluan gitu kan. Kalau kita mau tahajud harus jam 3 bangun gitu kan. Menyiapkan diri untuk sholat malam dulu, kemudian baru datang ke masjid. Ya, ini kan butuh mengekang hawa nafsu. Puasa 1 bulan penuh, kalau kemudian tidak mau mengekang hawa nafsunya, ngapain kita puasa? Kata dia kan begitu. Ya, capek-capek, lapar-lapar, enakan makan, ya dan minum. Nah, begitu. Itu nafsu. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak dimaui atau tidak diinginkan oleh nafsu kita. Berat sekali nafsu kita untuk apa? Melakukannya. Kalau tidak dikekang, nggak bisa. Ya, kalau tidak dikekang nggak bisa. Ya. Mereka orang yang cerdas yang mau mengekang hawa nafsunya, dan yang kedua apa? Beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Amal soleh kita yang akan membarengi kita. Amal soleh kita yang akan menemani kita di dalam kuburan. Amal soleh kita yang akan menerangi kuburan kita. Amal soleh kita yang akan melapangkan kuburan kita. Subhanallah. Kita punya keluarga, meskipun cinta sekali kepada kita, keluarga kita nggak akan membangun kita di dalam kuburan. Kita punya teman, meskipun akrab sekali, teman kita nggak akan membangun kita di dalam kuburan. Ya. Tapi yang membarengi kita apa? Amal soleh kita. Subhanallah. Orang itu kalau meninggal dunia, diantar oleh kata Rasulullah, diantar oleh 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kalau orang meninggal dunia, kata Rasulullah, yang mengantarkan siapa? Keluarganya. Keluarganya akan mengantarkan. Ya. Sedih, nangis, bisa tangis kepiluhan, meratapi kepergiannya, sedih dia, antarkan. Kemudian keluarganya setelah selesai pemakaman pasti pulang. Hartanya, jika kemudian dia orang kaya, diantar oleh mobil-mobil yang dia punyai, dibawa oleh keluarganya untuk mengantarkan jenazahnya.
Setelah itu hartanya akan dibawa pulang juga. Yang tersisa adalah amal kita. Yang tersisa adalah amal soleh kita. Yang membarengin kita adalah amal soleh kita. Ukuran orang itu nikmat di dalam kuburnya karena amal solehnya. Bukan karena tempat kuburannya yang mahal begitu kan. Ya, yang di mana itu Sandiego itu ya. Yang mahal, maka kemudian nanti dia akan berarti kuburannya nanti di dalamnya lapang, bukan. Ya, bukan ukuran kalau kemudian tempatnya bagus maka kuburan di dalamnya nanti bagus, tidak. Yang menjadi ya sebab nanti kita mendapatkan kenikmatan adalah amal soleh kita. Subhanallah, orang-orang yang soleh itu menyiapkan ya, menyiapkan kematian itu jauh sebelum dia ya meninggal dunia. Jadi ingin dia siapkan semuanya ya, biar apa? Ketika dia meninggal dunia, dia mendapatkan amal solehnya. Ya, mungkin kalau kita lihat di video-video berapa banyak orang-orang yang ahli ibadah, ketika ditanya apa? Ya, untuk menjadi bekal kita nanti ketika apa? Meninggal dunia. Ada seorang yang sudah tua sepuh, kira-kira umur 100 tahun, dia kalau berzikir dengan batu-batu gitu kan, dipindahkan batu ini, zikir lagi dipindahkan batu ini, ditanya kenapa pakai batu? Ya, saya ingin nanti batu-batu ini dimasukkan ke dalam liang kubur saya sebagai tanda bahwa saya apa? Zikir dengan batu-batu ini. Orang mikir, ya, mikir hidup nanti di akhirat itu bagaimana, hidup di kuburan itu bagaimana. Mulai waktu itu dia siapkan gitu kan. Nah, kalau kita kan ya nggak mempersiapkan. Sayyidatuna Nafisah di antara anak turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini wanita yang solihah. Saking solihahnya Imam Syafi'i, ya, imam pendiri mazhab itu, kalau sakit ngirim air melalui muridnya atau orang terdekatnya, bilang bawakan air ini kepada Sayyidah Nafisah, minta didoakan agar saya sembuh dari sakit saya. Saking solihnya, ya, perempuan ini saking solihahnya sampai Imam Syafi'i saja kalau sakit minta didoakan. Ini namanya berarti apa? Minta doa kepada orang yang soleh itu boleh. Ya, mau memakai media air ataupun enggak ya boleh. Ya. Di antara Imam Syafi'i ini kan bilang apa? Kalau kemudian beliau sakit, beliau kirim air kepada Sayyidah Nafisah. Pada waktu akhir dari meninggalnya Imam Syafi'i, sakit yang akhir, ya, Sayyidah Nafisah mengatakan apa? Ya, sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i dan hendaklah dia bersabar. Akhir sakit yang terakhir, setelah itu Imam Syafi'i meninggal dunia. Ya, Sayyidah Nafisah mengatakan sampaikan salam saya kepada beliau dan hendaklah dia bersabar. Ya, seakan-akan tahu bahwa itu adalah ya sakit yang terakhir. Sayyidah Nafisah ini ya, beliau minta ketika beliau pindah ke Mesir, minta untuk apa? Digalikan kuburnya. Dan kemudian setiap hari beliau turun ke dalam liang kuburnya. Biar sholat, ibadah, zikir, baca Al-Quran di situ sampai khatam. Subhanallah, orang menyiapkan liang kuburnya untuk kemudian bisa terang sampai beramalnya pun juga di situ. Subhanallah, orang luar biasa. Kalau kita kan nggak tahu, ya, di mana kita akan dikubur kan, ya, kita nggak tahu. Kadang sudah dikubur masih digusur lagi. Kalau kita kan begitu kan, ya tergantung kita mau bayar apa enggak keluarganya kan. Nah, itulah kita. Makanya persiapkan diri kita dengan beramal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah yang wajib-wajib. Jangan pernah tinggalkan yang wajib-wajib. Kalau memang yang wajib sudah kita laksanakan semuanya, maka lakukanlah yang sunnah. Jangan dikira yang wajib hanya sholat 5 waktu saja. Kalau kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban mengajarkan keluarga kita ilmu agama. Kalau kita sebagai anak punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Masih punya banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus kita lakukan. Makanya belajarlah, datanglah ke majelis ilmu agar kita termasuk orang yang bertakwa.
Karena syarat utama bertakwa itu adalah orang tersebut paham ilmu agama. Saya kira itu ya penjelasan dan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya di antara orang-orang yang cerdas, yang bisa mengekang hawa nafsu kita, dan kita senantiasa beramal soleh untuk mempersiapkan diri kita kematian dan kehidupan setelah kematian. Mungkin di antara para jamaah ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya kira itu ya taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat, ada ilmu, ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semuanya agar kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kita kelak ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila asrafin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga butuh kebahagiaan, badan pun butuh kesehatan. Dengan Daymilk, keluarga Anda sehat dan terus bahagia. Siap beraktivitas. Oh ya, mau ditusuk pintunya.